Dan pemirsa, langsung saja kami akan berbincang dengan pengamat politik. Sudah hadir bersama kami di studio Kang Gunggun Haryanto. Selamat siang, Kang. Selamat siang, Steph. Apa kabar? Baik? Baik, tentunya sehat selalu sepertinya ya. Oke, Kang Gunggun, sejauh ini ada 18 parpol yang lolos tahap verifikasi administrasi. Artinya bertambah dari tahun-tahun sebelumnya ya, 2019 12 partai, 2014 12 parpol, 2019 16 parpol. Penambahan jumlah parpol peserta pemilu ini akan seperti apa sih, Kang, dampaknya? Apakah akan menjadi tantangan yang lebih berat artinya untuk partai-partai yang sudah ada untuk bisa lolos ke parlemen? Ya, saya pikir ini satu proses yang kita harus dengar ya siang hari ini, bagaimana pengumuman KPU ya soal berapa akhirnya partai yang sah menjadi peserta pemilu 2024. Karena ini kan siang ini baru diumumin yang lolos verifikasi faktual ya. 18 parpol yang lolos verifikasi administrasi itu kan 9 diantaranya partai yang sudah lolos parlemen dan 9 yang belum lolos parlemen. Nah, yang berdasarkan Mahkamah Konstitusi kan yang diverifikasi faktual itu yang belum lolos parlemen, ya kan? Dan itu kemudian siang ini KPU akan mengumumkan, berarti publik akan tahu nih siapa aja, partai mana aja yang kemudian nanti jadi kontestan resmi ya, secara definitif itu menjadi peserta pemilu 2024. Dan nanti kalau nggak salah nanti malam juga ada nomor urut ya. Ini tentu, Steph, bagian dari electoral proses ya. Karena kalau kita bicara pemilu itu kan ada electoral proses, electoral management, electoral law, yang itu akan berpengaruh pada electoral outcomes ya. Jadi proses pemilu salah satunya adalah jadwal dan proses tahapannya. Kemudian electoral law itu bicara soal undang-undang, seperti tadi misalnya kita bincang, itu kan ada munculnya Perpu ya kan. Karena kemarin itu kan ada Undang-Undang Nomor 7 2017 yang belum mengakomodir beberapa perubahan signifikan, misalnya dalam konteks pemilu kita jelang 2024 seperti munculnya daerah baru ya, daerah otonomi baru, dan daerah-daerah ini yang dimekarkan kan sebenarnya ya kan, dan proses ini kan butuh payung hukum sehingga kemudian Presiden menandatangani Perpu. Nah, ini namanya electoral law. Kemudian ada electoral management, ini bicara ranahnya KPU dan Bawaslu, Steph, karena ini bicara soal bagaimana misalnya pengelolaan dari hulu ke hilir, struktur, kemudian aturan-aturan teknis yang menjadi operasionalisasi dari undang-undang pemilu dan Perpu yang mengaturnya. Dan mudah-mudahan kita berharap electoral outcomes-nya itu menjadi jauh lebih berkualitas dibanding pemilu 2019 atau pemilu sebelumnya gitu ya. Kalau melihat jumlah partai yang mendaftar, Kang, lebih dari 40 partai, namun hanya 18 yang lolos tahap verifikasi administrasi, dan kita masih menunggu berapa yang akan lolos tahap verifikasi faktual. Apa sebenarnya yang menyebabkan partai-partai ini sepertinya sulit sekali untuk bisa lolos sampai tahapan menjadi peserta pemilu? Ya, memang banyak hal yang harus dipersiapkan oleh partai politik kan sebagai bentuk tanggung jawab entitas publiknya gitu ya. Contoh misalnya dia harus ada di 100% provinsi, 75% kabupaten kota, dan 50% kecamatan seluruh Indonesia. Belum lagi misalnya keterwakilan perempuan di tingkat pusat yang minimum 30%. Jadi itu tidak mudah, Steph. Institusi partai berarti harus serius kan bicara soal organisasi, bicara basis struktur, berarti kan dari pusat hingga daerah, bicara soal representativeness, keterwakilan mereka yang terlihat dari misalnya kepengurusan 1/1000 dari jumlah penduduk di wilayah yang bersangkutan. Kemudian belum lagi misalnya bicara soal keseriusan administratif ya, sampai kemudian mereka mendaftarkan di Sipol ya kan, dan proses-proses setelahnya. Steph, kalau kita bicara menjelang pemilu 2024, merujuk ke data Kemenkumham, itu kan sebetulnya partai yang terdaftar ya, punya badan hukum di Indonesia itu ada 75 sebenarnya, yang 75 partai politik. Tetapi dari 75 itu kan kemudian ada proses setelahnya. Misalnya mereka punya akun di Sipol, kemudian mendaftar, akhirnya dari proses mendaftar itu, ini di tahapan-tahapan dulu, masih ingat ya, itu pada saat ada 51 partai,
43 partai tingkat nasional dan 8 partai di tingkat lokal, yaitu partai di Aceh. Kemudian dari 43 itu kan 3 tidak mendaftar yang tingkat nasional ya, 40 kemudian mendaftar jadi peserta pemilu yang kemudian melalui proses mendaftar itu diverifikasi secara administratif. Setelah mereka mendaftarkan di 1 sampai 14 Agustus kan, mulai 2 Agustus itu kan 2022 ada verifikasi administratif. Nah, proses verifikasi administratif itu ya tentu banyak hal yang harus disiapkan dan tidak seluruh partai punya kesiapan untuk itu, sehingga kan meskipun ingin menjadi peserta pemilu tetapi kalau misalnya bolong-bolong gitu ya di wilayah administratif, bolong-bolong misalnya dalam konteks pemenuhan syarat ketentuan yang kemudian sesuai dengan undang-undang PKPU, kan itu merujuk ke PKPU nomor 4 misalnya tahun 2022 ya kan. Kalau jadwal itu kan ke PKPU nomor 3 ya tahun 2022. Nah, ini PKPU yang kemudian jadi aturan teknis itu kan juga punya sejumlah item yang harus dipenuhi oleh partai politik, sehingga dari 40 partai yang kemudian mendaftarkan diri, karena 3 tidak jadi mendaftar, itu kan akhirnya cuma 18 partai yang lolos administrasi. Kebetulan dari 18 itu 9 diantaranya adalah partai yang sudah lewat parliamentary threshold di 2019. Artinya ambang batas perolehan suara yang menjadi syarat minimum keberadaan mereka punya kursi di DPR RI. Nah, itu kan tidak lagi diverifikasi faktual. Kenapa? Karena itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2020. Gitu. Baik, Kang Gun-Gun melanjutkan diskusi kita tadi. Tentunya untuk partai politik dan non-parlemen artinya tantangannya lebih banyak ya, harus lolos verifikasi faktual dan selanjutnya tantangannya untuk bisa lolos ke parlemen. Kalau kemudian semakin banyak partai yang lolos, persaingan semakin ketat, semakin kecil juga peluang untuk lolos ke parlemen, Kang? Iya, kalau soal melampaui parliamentary threshold ya, ambang batas perolehan suara supaya duduk di DPR itu memang tergantung paling tidak pada tiga hal ya. Pertama adalah penguasaan basis teritorial, terutama bicara soal basis konstituen, dan itu butuh kesiapan pusat daerah untuk pemenangan pemilu kan. Makanya kemudian nanti partai yang bisa lolos atau tidak itu kan akan sangat bergantung pada kesiapan parpol, bukan hanya di Jakarta tapi di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menyangkut strategi penetrasi ke basis-basis pemilih. Kenapa? Karena tiap daerah punya kekhasan, punya tokoh lokal, punya isu lokal, ya kan, punya persoalan-persoalan yang harus dipahami bukan dari perspektif Jakarta, ya kan, melainkan harus berjejaring dengan perspektif lokalnya, sehingga kemudian strategi penetrasi ke basis pemilih itu menjadi sangat menentukan tingkat popularitas, akseptabilitas, elektabilitas dari partai yang bersangkutan, menyangkut nanti hal yang ketiga itu orang-orang yang akan kemudian menjadi marketer, ya kan, sebut aja caleg, capres, ya kan, misalnya caleg-calegnya siapa nanti. Nah, kan ini setelah resmi jadi peserta pemilu nanti akan ada namanya DCS, daftar caleg sementara. Habis daftar caleg sementara nanti ada daftar caleg tetap. Nah, itu mereka jadi sebenarnya kan menjadi orang-orang yang akan menjadi pewajahan partai. Apakah kemudian caleg-caleg itu punya basis konstituen yang terkelola dengan baik sehingga misalnya mendapat 1 kursi atau tidak, atau misalnya di 1 dapil dia memenangi kontestasi atau tidak. Nah, itu nanti kumulatif ke pusat. Suara sah nasionalnya kan dihitung apakah kemudian melampaui syarat parliamentary threshold atau tidak. Nah, kalau kemudian ambang batas 4%-nya tidak diperoleh, dia belum punya kesempatan untuk berada di DPR RI. Gitu. Kalau melihat 2019, dari 16 parpol hanya 9 yang lolos ke parlemen dan tidak ada satupun partai baru yang lolos ya, Kang? Betul, Anda melihatnya 2024 akan sama atau saya lihat ada kesempatan lebih besar? Ada kesempatan yang sebenarnya lebih besar. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat isu 2 tahun belakangan, ada beberapa parpol yang kecenderungannya sekarang sudah ada di DPR tapi goyah dengan persoalan-persoalan internal. Misalnya konflik ketua umum,
kemudian ada kasus hukum, masih ingat ya, menyangkut KPK, kemudian juga kemarin misalnya ada PLT, ya kan, macam-macam lah, yang urusan-urusan internal. Nah, kemudian juga misalnya ada apa namanya, partai-partai yang kemudian memunculkan partai baru dari batang tubuh partai lama, kayak misalnya Partai Umat, sekarang kan lolos tuh verifikasi administratif, nggak tahu verifikasi faktualnya. Nah, itu kan jadi tantangan bagi PAN, ya kan, P3 punya tantangan cohesiveness di internal, ya kan. Nah, P3 dan PAN ini kan terancam dengan kehadiran juga partai-partai baru. Kalau kemudian tidak mengonsolidasikan diri dengan baik, maka peluang partai-partai baru ini sebenarnya membesar. Belum lagi misalnya keberadaan ragam hal menyangkut misalnya pencapresan. Proses konsolidasi koalisi partai politik itu juga jangan dianggap tidak punya pengaruh gitu. Ada kayak misalnya akhirnya kemana bandul politik partai yang bersangkutan, capresnya. Nah, itu capresnya kan nanti juga akan membawa semacam apa ya, masa atau sebut aja efek ekor jas atau tidak pada partai yang bersangkutan. Nah, kotel efeknya itu ada atau tidak. Biasanya sih kan hanya dinikmati oleh 1-2 partai tertentu. Nah, apakah kemudian pada saat misalnya pengusungan, kalau pengusungan itu kan dilakukan oleh partai yang punya kursi di DPR, tapi mendukung, ya kan beda usungan dengan dukungan. Kalau dukungan boleh dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh partai yang tidak ada di DPR gitu. Misalnya partai-partai baru, PSIK, Perindoka misalnya, mau mendukung siapa, ya itu sah, ya kan. Yang mengusung berarti yang punya kursi di DPR, yang kemudian nanti harus berkoalisi, kecuali PDI Perjuangan ya. Di luar PDI Perjuangan kan semua harus berkoalisi untuk melampaui yang disebut dan presidensial threshold, ya, 20% kursi DPR dan atau 25% suara sah nasional. Nah, itu jadi sebenarnya nggak gampang. Jadi setelah misalnya hari ini kita lihat Stephanie, mereka menjadi peserta sah, artinya memang resmi gitu, lolos verifikasi faktual. Ini kan baru awal. Oke, nanti dapat nomor urut. Nah, dari sejak itu berlakulah segala syarat dan ketentuan, ya kan, menyangkut kepemiluan sebagai kontestan pemilu 2024. Jadi tidak lagi seperti kemarin ragam publisitas boleh, ya kan. Nah, itu nanti terikat tuh dengan aturan formal, mana yang waktunya kampanye gitu kan. Kalau sekarang kan sebelum hari inilah ya, sebelum diumumin kan semua orang bisa melakukan banyak hal gitu ya. Nanti ketika dia misalnya dinyatakan resmi sebagai peserta pemilu, dia terikat tuh dengan aturan-aturan, misalnya aturan tentang kampanye pemilu. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya kan? Terus apalagi nanti sudah mendaftarkan DCS, DCT. Nah, setelah resmi misalnya siapa aja calegnya, si caleg juga harus diedukasi oleh partai yang bersangkutan supaya jangan sampai merugikan partai. Misalnya isu pribadinya, pemahaman soal electoral prosesnya, electoral law-nya, ya kan? Karena kan mereka harus paham undang-undang nomor 7 2017 yang kemarin ada Perpu, ya kan, nomor 1. Kemudian belum lagi PKPU, ya. Nanti ada khusus PKPU tentang kampanye. Mereka harus tahu gitu. Baik, Kang Gun-Gun, melihat tadi ya ada aksi unjuk rasa beberapa parpol yang keberatan dengan verifikasi faktual. Kalau bicara mengenai verifikasi faktual, Kang, aturan bahwa kemudian parpol yang sudah berada di parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual, ini sebenarnya sudah tepat, Kang? Cukup adil? Iya, menurut saya sih kalau proses boleh mundur ke belakang, semua harusnya sih diposisikan sama sih. Kenapa? Karena kan partai lama juga belum tentu kepengurusan di daerah-daerah itu tetap established, ya kan? Banyak dinamikanya, sehingga kemudian juga harus dicek sebenarnya. Tapi kan itu udah lewat ya. Jadi kita mendiskusikan sesuatu yang tidak perlu lagi, tapi sebagai sebuah kritik kan sah-sah saja. Sebagai evaluasi sebagai untuk pemilu evaluasi, diskusi publik. Kenapa? Karena bagi saya sih keberadaan partai itu harus fungsional kan. Jadi eksistensinya itu bukan hanya bisa
emosional, bisa mengikat emosional basis mereka, tapi juga secara fungsional itu bisa berperan di tengah masyarakat. Dan keberadaan mereka kan harus konkret ada, sehingga kemudian tidak ada jaminan partai lama itu juga struktur di daerahnya kan tetap konsisten bekerja. Kepengurusannya juga fluktuatif, ada konflik-konflik internal di daerah, ya kan. Kemudian juga keberadaan dinamika-dinamika yang kemudian tidak terpantau media juga banyak di daerah, sehingga kemudian bagi saya sih ke depan ya, verifikasi administratif maupun faktual itu semua yang kemudian mau jadi calon peserta pemilu. Tapi kan mungkin karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan itu ya, tahun 2020 ya sudah. Artinya memang ada hak khusus nih, ada hak khusus bagi partai parlemen yang sudah punya kursi di parlemen untuk hanya sekedar verifikasi administratif, karena mungkin dianggap selama ini mereka sudah eksis dan keberadaan mereka ada gitu ya, karena itu terlihat dari representasi kursi mereka di DPR ya, dan itu kemudian dianggap sahih ya, legitimate begitu. Tetapi ke depan baiknya sih ya dicek semua gitu. Dan hak istimewa lain juga parpol nomor urut ya terkait kan? dengan nomor urut ya, tidak perlu urut lagi mengikuti pengundian, bisa memilih sebenarnya. Sebenarnya seberapa menguntungkan Kang terkait dengan nomor urut ini? Menguntungkan karena bayangin aja itu kan banyak sekali menyangkut party branding ya, dengan nomor urut yang sudah disiapkan sejak 2019. Alat peraga juga alat ya kan? peraga, kemudian desain, belum lagi narasi, belum lagi misalnya top of mind publik ya kan, kayak misalnya nomor tertentu udah identik dengan partai X misalnya di 2019. Itu tinggal peneguhan kan, namanya reinforcement ya. Proses peneguhan itu kan lebih mudah bagi party identity, party branding yang kemudian sudah dipakai di 2019. Jadi kira-kira begitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ada cukup banyak nih keistimewaan. Banyak ya keistimewaan. Startnya sudah bayangin berbeda aja nih. Verifikasi faktual itu pekerjaan yang maha dahsyat ya. Yang itu sebenarnya jadi indikator apakah partai itu siap atau tidak gitu kan. Saya kok mengatakan bahwa bukan berarti saya underestimate, tidak. Ini bentuk dari satu equality gitu ya, kesamaan posisi gitu ya, kesetaraan posisi. Kemudian yang kedua juga bisa menjadi cara publik tahu apakah partai yang sudah ada pun masih fungsional, bukan hanya di Jakarta tapi juga di 100% provinsi. 75% kabupaten kota dan 50% kecamatan seluruh Indonesia, gitu maksud saya. Baik. Kang Gunggun, terakhir mungkin ya, durasi kita singkat sekali. Prediksi Anda akan ada berapa parpol nih 2024 yang bisa lolos ke parlemen? Mungkin tidak akan jauh berbeda ya, sekitar 9 atau mungkin maksimum 10 ya. Tapi perkiraan saya tidak jauh berbeda dari perolehan suara 2019. Ini kan kalau lihat kemarin di 2019 ada 14 partai politik yang lolos verifikasi dan lolos 9 partai ke parlemen. Sekarang kan juga dari sisi angka sebenarnya tidak terlalu jauh, 18 dengan 14. Nanti 18 itu kan diumumin ya, berapa yang lolos verifikasi. Dugaan saya tidak terlalu jauh tidak akan terlalu jauh dari 2019 ya? Makanya kemudian kita berharap mudah-mudahan KPU betul-betul profesional, imparsial, tidak kemudian masuk ke dalam skenario siapapun, tetap memegang teguh komitmen bahwa pemilu itu butuh kompetisi, dan kompetisi itu harus dijaga berdasarkan proses-proses yang berkeadaban. Gitu. Baik, kita akan tunggu bersama parpol mana saja yang nanti ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024. Terima kasih Kang Gunggun atas diskusinya yang sangat seru siang hari ini. Dan pemirsa, demikian special report untuk saat ini. Saya Stephanie Patricia, terima kasih dan sampai jumpa.